Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Sundari dari kelas 1C NIM 2020143614, Prodi Perguruan Tinggi SD, Fakultas Universitas PGRI Palembang, mata kuliah Pendidikan Pancasila. Setelah saya akan menjelaskan materi tentang toleransi antar umat beragama di Indonesia. Toleransi adalah saling menghargai dan menerima perbedaan antara suku, ras, agama, dan budaya yang ada di dunia ini. Saya juga akan menjelaskan tentang manusia. Manusia adalah makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki toleransi orang lain dalam urusan apapun. Manusia juga adalah makhluk individu. Manusia tidak bisa melakukan apapun dengan sendiri. Manusia selalu membutuhkan orang lain. Maka dari itu, toleransi sangat penting bagi kita, agar kita saling menghargai, saling menghormati, saling tolong-menolong sesama manusia di dalam masyarakat ataupun di lingkup lainnya. Contoh toleransi secara umum. Yang pertama, kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan budaya. Yang ketiga, kita harus memiliki kesadaran untuk saling tolong-menolong sesama manusia tanpa memandang apapun. Baiklah, saya juga akan menjelaskan mengapa toleransi antar umat beragama sangat penting bagi kita. Karena kehidupan di dunia ini sangatlah luas, dan karena luasnya kehidupan, maka kita sebagai manusia harus saling menghargai dan menerima pendapat orang lain. Karena setiap individu memiliki keyakinan dan kepercayaan budaya mereka masing-masing. Maka dari itu, kita generasi muda harus saling menghargai dan menghormati walaupun ada perbedaan antara suku, ras, agama, dan budaya. Dan kita juga generasi penerus bangsa harus memiliki pemikiran yang positif agar menjadi anak yang kreatif dan inovatif. Dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan tanah air kita. Tidak mungkin kita generasi muda ingin melihat tanah air kita hancur hanya karena keegoisan dan hanya ingin menang sendiri, tanpa bisa menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Baiklah, saya akan memberikan salah satu contoh video toleransi antar umat beragama di Indonesia. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ibadah sholat id di Masjid Jami Malang tahun ini juga menggunakan halaman dua buah gereja. Gereja Immanuel dan Gereja Hati Kudus Yesus yang lokasinya berdekatan dengan Masjid Jami membuka halamannya untuk dipakai para jamaah sholat yang tidak kebagian tempat. Kedua gereja ini juga meniadakan misa pagi yang biasanya dimulai jam 6 agar tidak mengganggu jalannya sholat id. Hal yang sama juga dilakukan oleh Masjid Jami yang meminjamkan halamannya untuk parkir gereja pada saat perayaan Natal. Sikap toleransi umat beragama ini membuat takjub seorang turis asal Prancis. Dia mengaku hal macam ini tidak pernah dia temui di Prancis yang notabene adalah negara plural seperti Indonesia. Because in my country, in France, this is not like this. There is many tensions between religions, and it's because there is a lot of terrorism. So people don't see very well Muslims, and here in Indonesia, it's a pleasure to be in Indonesia. Bagi warga Malang, sikap toleransi yang diperlihatkan tiga tempat ibadah ini sudah mereka kenal sejak lama. Toleransinya bagus sih, kalau di Malang itu nggak pernah ada terjadi apa-apa. Jadi kalau di gerejanya sendiri ada acara-acara saling menghormati. Jadi bagus sih kalau menurut saya, toleransinya besar. Masjid Jami, kemudian Gereja Immanuel dan Gereja Hati Kudus Yesus dibangun hampir bersamaan oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu di awal tahun 1900-an. Rangga Umara, Malang. Baiklah, setelah melihat video yang saya berikan, saya akan memberikan solusi terhadap video tersebut. Solusinya adalah kita sebagai umat manusia harus saling menghormati antar umat beragama seperti umat Kristen yang ada di dalam video tersebut. Mereka meminjamkan halaman gereja mereka untuk ibadah Hari Raya Idul Fitri umat Islam. Bahkan mereka umat Kristen mendatangi gereja lebih awal karena mereka tidak ingin mengganggu umat Islam sedang menjalankan ibadah Hari Raya Idul Fitri. Maka dari itu, kita sebagai umat manusia harus saling menghargai dan menghormati sesama agama lain.
Baiklah, setelah memahami materi dan video, saya akan memberikan kesimpulan. Makna dari kesimpulan bahwa toleransi adalah saling menghargai perbedaan dan juga pandangan. Maka dari itu, kita umat manusia harus bisa menjalin kerukunan antar masyarakat dan kita juga harus bisa saling menghargai dan menghormati agama lain. Baiklah, cukup sekian materi tentang toleransi antar umat beragama. Semoga apa yang saya jelaskan bisa menambah wawasan kita semua. Baiklah, saya Winda Sundari dari kelas 1Ki mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi tentang toleransi antar umat beragama. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.